Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada video kesempatan kali ini kita akan menunjukkan bagaimana mengurut atau mempijat tubuh agar sehat. Karena kita beraktivitas hari-hari pastilah melakukan gerak ini itu sehingga urat-urat atau persendian tubuh kita itu kaku, atau bisa dikatakan uratnya kencang, pembuluh darahnya sendat, dan lain sebagainya. Jadi video ini ditujukan untuk bagi siapa saja yang ingin mempraktekkan mengurut secara pribadi dirinya. Semoga video ini bermanfaat. Kita mulai dari kaki dulu. Nah, asal bukan aurat aja kayak kita buka. Urat yang perlu diurut itu yang sebelah sini, sini, dan di sini. Pian mau coba kak? Ya, langsung kita coba saja. Jadi proses mengurut itu jangan langsung keras. Tahap pertama santai dulu, yang kedua agak keras, yang ketiga baru yang lebih keras. Kalau dirasa seperti ada yang mengeras seperti ini, berarti ini kondisi uratnya memang sedang kencang. Nah, jadi di atas, kanan dan kiri. Jadi yang mau pijat secara mandiri bisa dilakukan ini. Sakit ya kak? Nah, ini di sini ada teman-teman. Pembuluh darahnya terhenti di sini. Bukan terhenti bang, masih bisa jalan, cuman tersendat. Kalau orang itu banyak uratnya yang tersendat, maka orang itu bisa murung, kurang ceria, kurang semangat hidupnya. Nih kan, ini ada gini penyakitnya. Jadi tinggal ditekan di bagian dimana uratnya tersendat. Nah, di bagian ini juga perlu untuk diurut. Ini banyak sekali kelatusannya, kelatusan atau betigil-tigilannya. Dan di sini juga perlu diurut sebelah sini, karena ini menyambung ke urat kemaluan. Maka apabila orang itu ada bermasalah, masalah kemaluan misalnya seperti lemah syahwat, atau bisa dikatakan impotensi, bisa saja di sini yang bermasalah. Jadi perlu untuk dipijit di sini.
Dan di bawah kaki ini juga perlu untuk dipijit seperti ini. Karena kalau orang itu terbiasa pijat badan atau berurut, insya Allah penyakit yang seperti stroke itu bisa terhindari. Karena stroke itu terjadi ketika urat itu terlilit di sebelah sini, sehingga tubuh seseorang tadi seperti kaku, tidak bisa bergerak karena uratnya tersisip, terlilit. Jadi perlu sekali pijat itu. Nah, di bagian sini juga perlu diurut seperti ini. Di sini seperti ini. Dan di sini seperti ini. Dan di bawah di sini. Nah, di sini pun sama seperti tadi. Kemudian di bagian pinggang ini kita menyisir uratnya seperti ini ke bawah. Ini dan begini. Begini dan begini. Sini pun sama. Kemudian masuk ke bagian bahu. Caranya adalah didorong seperti ini. Didorong seperti ini. Nah, kemudian dicarilah di bagian mana terdapat seperti ada urat yang menggumpal di sini, misalnya di bagian sini. Keras dia posisinya, dipijitlah supaya pecah itu tadi, sehingga darahnya pun dapat mengalir dengan mudah di sini. Nah, lalu dia dipijat seperti menyisir seperti ini. Nah, di sini sering juga kita pijat karena terkadang angin bisa berdiam di sini. Jadi perlu kita pecahkan juga. Dan di sini pun sama, seperti menyisir pijitan. Itu dan enggak. Nah, kemudian ini yang penting tadi, menyambung di urat di sini tadi, ini urat kemaluan sebelah sini. Nah, jadi kalau di sini kencang uratnya, kita alur-alur seperti ini supaya tidak terlalu kencang jadi kendor. Di sini juga perlu, di sini juga perlu, di lutut ini juga perlu. Jadi lutut ini nah kita picik seperti ini. Biasanya bunyi kalau sentuhan langsung. Maanukan yang kencang di sini, meregangkan yang kencang di sini. Jadi di sini perlu dipicik. Nah, ini kena uratnya nih. Nah, insya Allah nyaman awak badan kita setelah ini semua kita regangkan. Sini pun sama, di lutut sini. Untuk perut, ini hanya sebagai contoh. Posisi perut ini dianggap bagus apabila posisi perut ini di dekat pusat, karena ini tengah-tengah daripada perut. Caranya bisa seperti ini. Nah, kemudian kita sisir-sisir di sini, kita ketengahkan. Kalau ada urat yang kencang kita kendorkan, kita ajukan ke tengah, lalu kita tarik ke tengah. Kalau nyetak ke bawah, bisa juga posisi perut ini ke sini. Barangkali salah tidur atau begawi nambah angkat-angkat nang kuat-kuat, akhirnya urat parut atau paparutan tak ke bawah atau tak ke higa atau ke kanan. Jadi caranya adalah diperiksa apakah kencang. Kalau kencang kita tarik ke tengah. Kita tarik ke tengah sehingga posisinya dekat dengan pusat. Nah, silakan duduk, Kak. Untuk tangan, biasanya bagian-bagian yang cepat
Singkal itu bagian otot ini. Nah, otot sini, sini dan di sini. Di sini juga perlu, di dekat siku ini perlu dipicik-picik. Kemudian yang di tengah ini menyambung ke nih jari tengah. Nah, jadi kalau ini sudah regang tidak kencang lagi, nah ini kencang lah, Kak. Nah, caranya diulur ke bawah ini. Dan yang sering banyak tertumpuk penyakit itu biasanya di sini. Nah, pian merasa. Nah, ini kalau pian pecah, ampih dia kerang tangan insya Allah. Uratnya tertumpuk di sini. Nah, bisa dirasakan lah. Nah, kemudian tangan ini seperti ini, di bawahnya seperti ini juga. Nah, kemudian di sini kita tarik terak. Kemudian ini kita begini. Kemudian ini kita picik-picik di sini. Sebenarnya nih pasien ini memang betul kencang uratnya nih. Cuma ini hanya sebagai gambaran saja. Kalau sudah coba periksa seperti ini. Kalau dia merasa nyaman berarti sudah cukup. Tapi kalau merasa singkal masih berarti perlu untuk ditelusuri lagi. Yang di sebelahnya pun sama. Untuk di kepala itu di sini ada urat besar di sini. Nah, jadi urat besar ini kita sisir. Nih terasa sekali nih. Ya Allah, Kak. Nah, kayak apa caranya supaya urat ini tidak kencang lagi? Nah, kita picik-picik, kita alurkan ke belakang. Yang di sini pun sama. Kemudian kita tarik. Dan di sini urat gigi. Jadi sebenarnya Kak, beberapa kali saya menangani orang sakit gigi itu yang ini dipicik. Jadi dia disuruh gosok gigi dulu, kemudian saya pijit urat giginya ini karena bisa kencang biasanya. Nah, setelah itu ya mungkin dibacakan ayat wan nazzilul Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidus zalimin illa khusara. Dengan izin Allah, alhamdulillah setelah itu dia minum air, dibawa kumur-kumur, hilang, alhamdulillah. Atau mungkin makhluk-makhluk yang seperti tadi yang diam, lalu dicabut di sini. Karena makhluk-makhluk yang seperti itu suka menghinggapi tempat-tempat yang dimana kita itu sakit. Misalnya kaki bekas luka, bisa saja di situ dia begana makhluk yang tadi. Nah, kemudian perlu juga untuk dipijat di sini. Kalau kencang, kalau tidak kencang tidak perlu dipijat. Dan kepala ini kalau bisa tidak terlalu banyak yang diurut karena sarafnya kecil-kecil yang ada di kepala ini, uratnya kecil-kecil. Kalau terlalu banyak diurut nanti loko error. Loko error ini hilang ternyata. Nah, jadi ini perlu dipijat dan urat kepala ini masuk di sini. Bisa ke kamera kan? Nah, bisa lah pengen merasa nih. Sebenarnya ini sakit Bang kalau di karasannya. Tapi kalau mulai sini kendor ke sini, insya Allah kada terlalu anu lagi. Ini urat kepala ini. Nah, meletak. Kalau ini sudah kada kencang lagi, nyaman untuk kepala insya Allah. Sebelah sini sama. Jadi kemudian dijalurkan ke sini. Karena sebenarnya urat ini bersambung dari kepala sampai kaki. Nah, barangkali hanya ini tutorial untuk pijat badan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.